Pestisida ini merupakan pestisida yang sangat luar biasa. Saya telah mengujinya di beberapa tanaman. Hasil yang ditunjukkan benar-benar luar biasa memukau. Nah, menariknya lagi, pestisida ini hanya membutuhkan biaya Rp52 untuk pengenceran sebanyak 1 liter. Airnya gratis. Pestisida biayanya hanya Rp52. Bila kita bandingkan dengan pestisida kimia, bahkan hitungannya per pohon, itu kadang ada yang membutuhkan 3 gram per pohon. Bandingkan berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Namun untuk pengujian, untuk pembuktian, saya akan menunjukkan beberapa hasil pengujian saya terhadap pestisida ini. Ini adalah larva kupu-kupu atau sebut ulat kupu-kupu. Saya menyemprotkannya beberapa kali ya. Ini ada 4 ekor ya. Dia kelihatan menggeliat-geliat. Namun sepertinya dia lumayan ya bertahan agak lama. Ini saya semprotkan lagi nih. Nah, ini udah tewas ya, itu yang pertama. Kemudian ini masih bertahan yang ini. Nah, ini tewas juga yang besar itu. Gede doang badannya tapi ya lemah. Nah, ini yang ketiga dan keempat ini rada kuat ya ini. Ini saya semprot lagi nih. Nah, das. Wah, tewas itu. Wah, tewas ya. Nah, tewas, mati ya. Tinggal satu ini, lumayan kuat sepertinya. Agak geli ya kalau ngelihat seperti ini. Aduh, bayangkan ini menjalar di tangan dan kaki. Aduh, bisa gatal semua ini. Nah, ini kayaknya dia masih kuat. Ini kayaknya mati nih. Coba kita gerak-gerakin ya. Oh, ternyata masih hidup ya. Masih kuat. Yang itu sudah dipastikan mati ya, yang besar itu ya. Oh, dia kenapa ini? Oh, dia mau mengguling ini kayaknya. Mau lari. Oh, kita semprot lagi nih. Masih kuat. Oh, sudah mulai ini ya, sudah mulai kejang-kejang. Udah mulai kejang-kejang. Ini harusnya sebentar lagi mati sih. Ini sudah, nah ini kan sudah berkejang-kejang, dia harusnya mati. Guling-guling. Waduh. Wah, ini mati ya. Mati, tewas. Lizorhoptrus oryzopilus. Ukuran serangga sekitar 3 mm dan ada pola hitam besar tidak beraturan di tengah punggung dengan latar belakang abu-abu tua dan moncongnya memanjang seperti gajah. Siklus hidup, mereka muncul setahun sekali dan menjalani musim dingin sekitar 1-5 cm di atas permukaan tanah, terutama ditutupi dengan daun jatuh di kaki gunung. Sebagai serangga dewasa dengan kelembaban sedang dan memulai aktivitas pada akhir April, memakan lumput liar di sekitarnya dan pindah ke padi yang dipindah tanam pada akhir Mei. Kemudian serangga ini pergi ke atas dan ke bawah permukaan air, menggerogoti daun padi dan bertelur pada daun di bawah air. Larva yang menetas dari telur tumbuh dengan menggerogoti akar padi dan menjadi pupa. Periode larva adalah sekitar 7 minggu dalam suhu 25 derajat Celcius dan periode pupa adalah 1-2 minggu. Serangga dewasa baru muncul dari awal Juli dan pertengahan Juli dan puncaknya terjadi pada awal Agustus. Setelah itu mereka pindah ke suatu tempat untuk menghabiskan musim. Ini sudah mati ya, sudah tewas. Dia kaku, tidak ada pergerakan sama sekali setelah kami beberapa kali menyemprotkannya. Saya mencoba untuk menggerak-gerakkannya, ternyata tidak ada perubahan. Saya pikir mungkin dia pingsan, tapi sepertinya dia mati sih. Saya harusnya menyemprotkan dalam bentuk spray ya, tapi ini justru menyemprotkannya semburan. Tapi ternyata dia jatuh. Dan tidak ada pergerakan sama sekali. Ada sih gerakan sedikit-sedikit. Ini coba saya sembur terus ya. Ini sudah nggak bergerak sepertinya. Saya tambahi.
untuk memastikan dia tewas. Harusnya wajar ya kalau dia tewas karena pastinya sudah mencapai letal konsentrasi. Tidak ada pergerakan sama sekali. Saya tambahin. Saya coba gerakkan pakai batang. Memang mati ya, sepertinya sudah tidak ada gerakan sama sekali. Lemes, tewas ya. Kita bisa melihat bintik-bintik kecil di permukaan daun. Ini aphids ya. Ini juga bentuknya sangat kecil. Ya, bisa kita perhatikan bentuknya sangat kecil. Namun dia menyerap nutrisi dari tanaman sehingga membuat daun dari tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini adalah bentuknya. Nah, dia mengeluarkan semacam cairan dari pantatnya itu, yang itu merupakan madu atau manis yang akan digunakan oleh bukan predatornya sih, simbiosis mutualismenya, yaitu pelindungnya dari predator, yaitu semut, baik dari semut merah ataupun semut hitam, yang mengamankan dia sebagai guardian dia terhadap predator, sehingga hama api tersebut aman dan selamat tanpa gangguan dari predator, dan dia bisa terus-menerus menyerap nutrisi dari tanaman yang kita tanam. Ini saya sudah semprotkan. Bisa kita lihat pestisida ini membasahi daun keladi atau daun talas ini dengan sangat baik ya, karena kalau air biasa pasti langsung netes jatuh. Ini dia membasahi dengan baik dan sempurna. Ini adalah hasil ketika hama aphids tersebut sudah mati setelah beberapa jam. Dia tewas ya, gosong. Bukan yang warna hitam ya. Kalau warna hitam itu memang ada jenisnya tersendiri, tapi ini sudah tewas dan mati ya. Ada beberapa memang yang mungkin masih bergerak, tapi saya rasa mayoritas sudah mati sih. Nah, ini dia masih hidup ya, beberapa ya, selamat ya. Ini udah tewas semua ya. Buat yang penasaran, sebenarnya pestisida apa sih yang saya gunakan? Baik, saya akan menjelaskan. Ini adalah JS dan JWA. Apa itu JS? JS adalah jadam sulfur, sedangkan JWA adalah jadam wetting agent. Nah, apa itu JS atau jadam sulfur? Jadam sulfur adalah sebuah larutan sulfur yang kita encerkan ke dalam air. Jadi sulfur yang berbentuk serbuk itu kita encerkan ke dalam air sehingga jadilah jadam sulfur. Namun cara pembuatannya tidak bisa sembarangan karena perbedaan titik didih. Kalian bisa lihat di video ini untuk pembuatan jadam sulfur. Lalu untuk JWA itu apa? Jadam wetting agent atau agen pembasah jadam. Ini disebut dengan surfaktan atau lebih dikenal di kalangan umum itu adalah sabun cair. Loh, bukankah di pasaran banyak tersedia sabun? Apakah berbeda? Nah, baik. Sabun JWA ini atau jadam wetting agent atau sabun jadam itu berbeda karena dia dibuat dari bahan-bahan alami. Dia dibuat dari minyak goreng. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan minyak goreng bekas, sehingga bahan-bahan organik yang tersisa di rumah itu bisa kita gunakan kembali sehingga tidak memakai bahan-bahan kimia sintesis yang sulit untuk diurai di alam. Bagi saya pribadi, pestisida ini adalah pestisida yang sangat bagus. Namun, saya tidak melihatnya dari segi kemampuannya dalam membunuh mikroorganisme atau membunuh organisme pengganggu tanaman. Saya menilainya dari beberapa faktor. Yang pertama, efektif secara universal. Pestisida akan sangat merepotkan jika kita harus membuat satu jenis pestisida untuk setiap satu jenis hama. Namun pestisida ini berfungsi secara universal. Kita bisa menggunakannya hampir di semua jenis hama. Yang perlu diperhatikan dari penggunaan pestisida ini adalah ukuran dari hamanya. Semakin besar hama, maka
konsentrasi dari pestisida ini harus ditingkatkan. Kemudian biayanya murah. Saya telah mencoba menghitung biaya pembuatan pestisida ini dalam 1 liter, dan ternyata untuk pengenceran 1 liter itu membutuhkan biaya Rp52, lalu tidak menyebabkan resistensi. Sebenarnya pestisida ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Contohnya pemandian air panas. Pemandian air panas menggunakan sulfur. Nah, inilah yang digunakan sebagai pestisida. Dan penggunaan sulfur, jika sulfur mengakibatkan resistensi pada organisme, tentunya penggunaan dari sulfur ini sudah dihentikan sejak lama. Namun sampai sekarang penggunaan sulfur masih tetap dipergunakan untuk berbagai macam jenis pengobatan, terutama pengobatan pada penyakit kulit. Tidak beracun bagi manusia. Sebenarnya hampir semua senyawa kimia yang ada di dunia ini sangat beracun bagi manusia. Namun semua itu tergantung dari jumlah konsentrasinya. Ketika sebuah senyawa kimia terkonsentrasi sehingga mengakibatkan letal konsentrasi kepada manusia, tentu saja manusia pun akan keracunan. Namun jumlah konsentrasi yang kita gunakan sebagai pestisida sangat kecil sekali, jauh di atas ambang letal konsentrasi terhadap manusia. Jadi tentunya aman banget bagi manusia, tidak meninggalkan residu kimia. Nah, pestisida kimia yang berada di pasaran itu meninggalkan residu kimia. Bisa kita lihat di tabel ini. Dari tabel tersebut tidak ada logam berat yang terdeteksi sama sekali, sehingga pestisida ini aman dari residu kimia. Nah, bagi kalian yang merasa belum puas terhadap hasil pengujian saya terhadap pestisida ini, mungkin kalian bisa request di kolom komentar untuk meminta saya mengujinya kepada hama jenis apa. Nanti ketika saya mencoba mencarinya dan saya menemukan, saya akan uji coba lebih lanjut dan saya akan buatkan video khusus untuk itu. Oke, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.